biji kacang tanah, dan pupuk. Bahan-bahannya yang pertama ada kacang tanah, ada wadah, dan ada air. Yang pertama kita tuangkan kacang tanah ke dalam wadah. Lalu kita tuangkan air ke dalam wadah yang telah berisi kacang tanah. Secukupnya saja, yang terpenting kacang tanahnya sudah terlihat terendam di dalam wadah. Contohnya seperti ini. Dan kita tunggu selama 1 malam. Yang pertama, kita ambil gelasnya yang di sini berlabel A, lalu kita isi pupuk ke dalamnya. Seperti ini. Dan lakukan hal yang sama kepada gelas B dan C. Selanjutnya pada gelas label C. Setelah kita beri pupuk, lalu kita masukkan biji kacang tanah ke dalam gelas ini. Secukupnya. Saya di sini mengambil 6 gun. Lalu kita semai. Kita sedikit tekan ke dalam agar masuk ke dalam permukaan pupuk tersebut. Lakukan hal yang sama kepada gelas B dan C. Setelah dimasukkan biji kacang tanahnya ke dalam ini, lalu untuk gelas yang berlabel A diberi air dan dengan sinar matahari kita amati selama 7 hari. Gelas B diberi air tanpa cahaya matahari. Untuk gelas C tidak diberi air dan tidak terkena cahaya matahari. Alat dan bahan yang kita perlukan ada aluminium foil, klip kertas, hand sanitizer, betadine, gunting, panci, kompor, penjepit makanan, dan wadah. Langkah pertama yaitu gunting aluminium foil menjadi 5 bagian. Lalu seharian sebelum melaksanakan praktikum, bungkus bagian 5 daun yang masih tertanam dengan menggunakan aluminium foil. Pastikan nutupnya hingga rapat ya, agar cahaya matahari tidak masuk pada daun yang tertutup aluminium foil. Dan tunggu hingga sehari. Setelah sehari, petiklah 5 jenis daun yang akan digunakan sesaat sebelum praktikum dimulai. Inilah proses pemetikan 5 jenis daun. Setelah dipetik semua, lalu buka aluminium foil pada 5 jenis daun tersebut secara perlahan-lahan. Didihkan air lalu rebus daun hingga sedikit layu. Tujuannya adalah untuk mematikan sel-sel daun. Setelah berubah warna dan layu, lalu angkat daun-daun tersebut ke tempat wadah. Lalu semprotkan dengan menggunakan hand sanitizer ke seluruh permukaan daun. Tujuannya untuk melunturkan klorofil pada daun. Dan biarkan hand sanitizer menguap.
Teteskan betadin ke semua permukaan daun. Oleskan secara perlahan-lahan. Dan lihat perbedaan yang terjadi. Kami akan melakukan percobaan in-house, yaitu mengetahui apakah ada oksigen. Ini ada alat tentangnya, ada air, ada baking soda, ada botol yang bernomor A, B, dan C, dan ada hidrilla SP. Pada botol yang berlabel A, kita masukkan daun hidrillanya. Kita masukkan air ke dalam botol A yang sudah berisikan hidrilla sampai penuh. Lalu kita masukkan baking soda secukupnya. Setelah dikasih baking soda, kita tutup dan kita balik. Kita diamkan selama 15 menit dan kita lihat gelembung yang naik ke permukaan atas. Setelah diamati, banyak gelembung-gelembung yang naik ke atas permukaan. Dan pada atas botol terlihat pengurangan rongga udara yang berarti fotosintesis berjalan cepat. Sekarang kita coba pada botol B, yaitu terkena sinar matahari. Pertama kita masukkan hidrilla SP secukupnya. Setelah kita masukkan hidrilla SP secukupnya, lalu kita masukkan air sampai penuh. Setelah terisi penuh, lalu kita tutup botolnya. Lalu kita tutup dan kita balik. Lalu kita tunggu selama 15 menit apakah ada gelembung-gelembung atau tidak. Terdapat gelembung-gelembung udara yang naik pada setiap menitnya dan terlihat di atas sedikit pengurangan rongga udara. Selanjutnya yaitu botol C yang berisikan hidrilla dan didiamkan di dalam ruangan tanpa terkena sinar matahari. Pertama, masukkan semua hidrillanya ke dalam botol. Masukkan air ke dalam botol. Tutup botolnya. Setelah itu kita balik botolnya dan diamkan selama 15 menit. Lalu amati ada berapa gelembung yang naik ke atas. Dari hasil percobaan ini, terdapat gelembung-gelembung kecil dan juga ada gelembung yang naik ke atas permukaan satu kali pada menit kedua. Pada atas botol tidak terlalu banyak rongga udara, artinya tetap terjadi fotosintesis, namun berjalan secara lambat, tidak seperti yang terkena sinar matahari.